Oke bro, balik lagi di channel Opek. Jangan bosen-bosen ya balik ke channel ini. Opek bakal setia nemenin kalian dengan film-film baru ataupun lama yang pasti menarik. Sekian bermula pada video lama di tahun 2008 saat seorang ayah sedang bermain dengan anaknya di kamar sambil direkam. Beberapa saat kemudian sang ibu masuk ke kamar dan tiba-tiba sang ayah mengeluarkan sirup merah dari hidungnya. Video tersebut berhenti sampai di situ karena dipotong oleh seseorang yang tidak lain adalah ibunya. Dilanjut dengan penghapusan media sosial dari sang ibu. Saat ini anak kecil yang berada di video itu sudah beranjak dewasa dan memasuki usia remaja. Sebut saja namanya Jun. Jun saat ini sedang ditelepon ibunya yang ingin berangkat traveling. Seperti orang tua pada umumnya, sang ibu menjelaskan apa saja yang harus dilakukan dan tidak dilakukan sampai sang ibu pulang kembali. Sang ibu mengirim uang untuk digunakan pada kondisi darurat dan memberitahukan bahwa seseorang bernama Kevin akan segera datang untuk memesan Uber ke rumahnya. Uber kayaknya ada di Indonesia ya. Udah nggak ada deh kayaknya. Bukannya digunakan dengan bijak, uang itu langsung dikirim ke temannya sebesar $120. Kalau dikonvert ke IDR, mungkin jumlahnya Rp1.884.000 untuk membeli makanan dan pesta-pesta. Tiba-tiba Kevin masuk dan berbincang kepada Jun. Seperti ini. I love your mom. Ternyata Kevin adalah kekasih ibunya. Tidak lama Kevin berbincang dengan Jun, sang ibu datang dan menyuruh Kevin menunggu Uber di luar. Kevin yang sudah keluar, sang ibu memulai perbincangan dengan anaknya yang meminta maaf karena peraturan yang keras. Hanya semata-mata ia ingin Jun untuk aman. Sang ibu dan kekasihnya pergi menggunakan Uber. Jun melihat melalui CCTV teras rumah yang terhubung di laptopnya. Sang ibu mengechat Jun dan menyuruh untuk menghapus voice note agar tidak penuh. Tidak lupa ia mengucapkan I love you. Mungkin voice note bisa penuh itu fitur iPhone kali ya. Di WA nggak ada sih. Maklum, kita anggota Android. Tiba-tiba temannya yang bernama Vena telah selesai berbelanja dan mengirim pesan bertuliskan, "Siapkah kamu berpesta?" Dan dibalas oleh Jun, "Gasken mang, sikat." Sang ibu mengabari Jun bahwa dia telah sampai di Kolombia. Saat Vena sudah datang, ternyata teman sang ibu bernama Heather datang untuk menengok Juni. Jun langsung ngechat si Vena untuk menunggu selama 5 menit dan sekian dilanjut dengan Jun yang bermain keluar rumah, mengebuni mobil dan bermain api unggun bersama teman-temannya. Intinya berpesta pora. Dia terus mendapati pesan dari ibunya dengan HP Kevin untuk mengabari Jun tentang aktivitas yang dilakukan ibunya. Tidak menghiraukannya, Jun masih bersenang-senang. Ia terus menghabiskan uang yang dikirim ibunya. Sang ibu terus mengirim pesan tentang aktivitasnya. Pada saat malam hari ayah, Jun merasa sedih karena ayahnya tidak ada. Seperti yang Ope kasih tahu di awal, sang ayah sakit. Mungkin dia sudah meninggal. Melepas kesedihannya, ia mengadakan pesta di rumahnya, bersenang-senang sambil minum minuman sampai akhirnya ia mabuk dan membuat pesta selesai lebih cepat. Setelah pesta selesai, Jun melihat video kenang-kenangannya dengan siapa? Dengan ayahnya. Dan menuliskan status, "Andai kau ada di sini." Keesokan paginya, Jun terbangun dan melihat alarm untuk menjemput ibunya di bandara. Jun melihat ke belakang, ternyata rumahnya berantakan. Ia ingin meminta bantuan temannya, tapi temannya tidak bisa diandalkan. Lalu ia memesan pelayanan pembersih rumah online dan langsung pergi menjemput ibunya. Nggak takut dicolong kali ya, ditinggal gitu aja gitu. Sesampainya di bandara, Jun menulis selembaran kardus dengan bertulisan "Selamat datang ibu" dan tidak lupa merekam melalui HP untuk dijadikan status. Ya, milenial. Sudah menunggu berjam-jam, sang ibu dengan kekasih tidak kunjung datang. Ia pun menulis pesan kepada ibunya kalau sudah tiba untuk cepat menghubunginya. Sampai waktu yang lama, sang ibu tak kunjung menghubungi Jun. Akhirnya membuat Jun khawatir. Ia sudah mencoba menghubungi ibunya, tapi hasilnya nihil. Ia melihat bahwa penerbangan ibunya telah tiba dan sudah berakhir, sehingga membuat ia pulang. Sesampai di rumah, Jun menelusuri Google untuk menelepon hotel di tempat ibunya menginap di negara Spanyol. Setelah telepon diangkat, customer service hotel tersebut tidak bisa bahasa Inggris, jadi membuat Jun harus bolak-balik mentranslate untuk menanyakan apakah sang ibu sudah pergi. Pihak hotel pun menjawab bahwa sang ibu sudah pergi, tapi kepergiannya mereka tidak melihat. Jun langsung melihat peta hotel tersebut dan melihat CCTV, tapi pihak hotel tidak bisa memberikannya karena prosedur.
Akhirnya pihak hotel menyuruh Jun datang ke sana dan melihat sebelum rekaman dihapus dalam waktu 48 jam. Jun tak bisa ke sana dan dia merasa kebingungan. Ia langsung menelpon Heather, teman sang ibu, dan menceritakan semuanya untuk meminta bantuan. Tapi Heather tidak bisa karena ada urusan yang sangat penting. Jadinya Heather mengirimkan formulir orang hilang di luar negeri kepada Jun agar pihak kedutaan negaranya yang berada di Kolombia bisa mengurus semuanya. Jun langsung mengisi formulir tersebut. Tidak lama dari itu, ia mendapat telepon dari kepolisian Kolombia sebagai perantara polisi lokal di sana. Ia berbicara untuk memeriksa rekaman CCTV pihak hotel tersebut karena akan segera dihapus dan tidak mempunyai waktu lagi. Tapi pihak kepolisian di sana tidak bisa langsung melakukan pengecekan CCTV tersebut karena FBI tidak mempunyai kewenangan di negara Kolombia, jadi harus mengurus prosedurnya. Polisi tersebut menanyakan apakah ada gelagat mencurigakan sebelum sang ibu menghilang. Jun yang melihat chat-chat dari sang ibu yang terus mengabari bahwa aktivitasnya mengatakan tidak. Jadi pihak kepolisian itu menanyakan lagi apakah Jun mempunyai akses Gmail iCloud sang ibu untuk mempermudah penyelidikan di sana. Jun langsung mencoba Gmail sang ibu menggunakan password di history chat. Biasanya orang tua minta bikinin Gmail sama anaknya ya, pasti ada history chatnya di situ. Jadi dia mencoba history chatnya tersebut, tapi ternyata sudah diubah. Jadi dia tidak mempunyai akses tersebut. Akhirnya polisi meminta Jun untuk menunggu sesuai prosedur yang ada dan akan menghubunginya lagi. Teman Jun yang bernama Vena mengetahui itu langsung meminta Jun untuk melihat website tourism yang merekam langsung kegiatan turis di kamera umum tempat berlibur. Akan tetapi kamera itu hanya berada di tempat pariwisata yang populer, yang berbeda lokasi dengan hotel sang ibu menginap. Tiba-tiba pelayanan rumah yang Jun pesan waktu itu mengirim pemberitahuan untuk memberi bintang kepada pelayanannya. Jun yang membaca itu mempunyai ide untuk memesan pelayanan servis online di Kolombia agar bisa melihat CCTV di hotel tersebut, diwakilkan gitu. Ia pun memesannya dan mendapatkan pekerja bernama Javier. Jun langsung meneleponnya untuk menyuruh Javier melihat rekaman CCTV hotel tersebut. Tetapi Javier menolak karena pekerjaannya hanya membersihkan rumah. Jun memaksa Javier dan meminta tolong padanya karena satu-satunya yang bisa menolongnya hanyalah Javier. Javier yang mendengar itu teringat anaknya, hatinya tergerak untuk membantu Jun. Javier memberi saran jika Jun ingin menemukan lokasi sang ibu, ia harus masuk Gmail dari kekasih sang ibu agar melihat histori lokasi terakhir. Jun yang mendengar itu mendapat ide mencari lokasi menggunakan akun Kevin. Ia meminta bantuan temannya yang ahli mengubah suara voice changer untuk mengganti password baru. Biasanya kan kita disuruh tuh, kita nelpon untuk mengganti password. Kalau Gmail itu kita nelpon, jadi ada suaranya gitu, suaranya jadi suara Kevin yang berakhir mendapatkan kata sandi Kevin yang baru. Jun langsung melacak informasi lokasi dari Gmail Kevin. Pada tanggal 12 Juni 2022, pas di tanggal hilangnya sang ibu, lokasi Kevin berhenti dan tidak terupdate lagi. Jun yang sedang kebingungan melihat itu mendapat telepon dari Javier mengatakan kabar buruk dan kabar baik. Kabar buruknya bahwa CCTV hotel tersebut sudah terhapus, dan kabar baiknya ia mendapat cerita menarik dari cleaning service di sana yang berkata bahwa cleaning service tersebut melihat turis Amerika pergi pada hari Jumat dan turis tersebut meminta maaf kepada cleaning service bahwa ia menumpahkan anggur di spray saat sedang bersih-bersih. Cleaning service tersebut mendengar bahwa Kevin berbicara kepada sang ibu, ia ingin pergi ke toko perkakas. Mendengar itu, Jun bertanya mereka pergi ke toko mana. Javier tidak tahu. Jun langsung mencari tahu lewat riwayat pembelian kartu kredit Kevin. Wadaw, nih anak kayak hacker beneran ya. Selang dari itu, ia mendapatkan informasi bahwa riwayat pembayarannya berada di daerah Gestemani, yang akhirnya menyuruh Kevin ke sana untuk membeli sesuatu agar mencocokkan kode bank sama atau tidak. Saat melihat riwayat Gmail Kevin, Jun mendapati Kevin menghubungi wanita lain. Tiba-tiba Javier menelpon lagi dan memberitahukan informasi bahwa dia sudah memasuki 6 toko dan tidak ada yang sama kodenya. Di lain sisi, Jun menyangka bahwa Kevin melakukan perselingkuhan. Ia melihat kontak terblokir Kevin dan ada banyak yang terblokir. Mayoritas semuanya perempuan dan menginginkan Kevin mengembalikan uang mereka. Jun searching di Google dan mendapati Kevin pernah dipenjara dan riwayat
kriminal dengan nama-nama yang berbeda. Dia pun menelpon agen detektif Park, tapi agen detektif Park tidak bisa karena bukti tersebut diterima hasil retasan dan itu ilegal. Dan juga bahwa jejak kriminal Kevin itu sudah ada pada dahulu dan Kevin sudah dipenjara. Berarti sebelum dipenjara jejak kriminalnya. Tidak mendapat solusi, Jun langsung mencari email wanita tersebut yang bernama Benny Cake. Ia mencari informasi di Google dan tertuju ke sebuah akun Instagram. Di Instagram terdapat informasi yang menyatakan Bunny Cake adalah bartender dan juga seorang aktor. Ia menelpon tempat Bunny Cake bekerja, akan tetapi Bunny Cake tidak bekerja selama 2 pekan. Ia melanjutkan penyelidikan dan mendapati Kevin sering ke bar itu. Setelah dari bar, Kevin menuju ke suatu tempat. Jun langsung searching lagi dan melihat bahwa tempat itu berada di dalam suatu alamat di daerah Mariposa. Ia menelpon alamat tersebut berbekal informasi dari Google. Dan benar, itu adalah Jimmy, teman Kevin. Jimmy berbicara kepada Jun bahwa Kevin ke sana untuk sebuah proyek memanusiakan orang yang keluar dari penjara. Jimmy berbicara kepada Jun bahwa Kevin sudah berubah. Dia sudah berubah menjadi lebih baik saat sudah keluar penjara. Di saat sedang teleponan sama Kevin, Javier menelpon Jun dan memberikan informasi bahwa toko terakhir yang dia masuki adalah toko yang sama dengan kodenya, dan kode pembeliannya itu adalah sebuah gembok. Ini juga mengakhiri tugas dari Kevin. Jun yang bingung, ia langsung melihat Gmail Kevin dan mendapati bahwa Kevin dengan ibunya berkenalan di suatu aplikasi kencan. Ia membuka aplikasi kencan tersebut melalui akun Kevin dan melihat chat ibunya dan Kevin dari awal sampai akhir. Ia juga mendapati bahwa ibunya mempunyai sebuah rahasia, begitupun Kevin yang dulunya seorang kriminal. Jun yang melihat itu langsung searching Google melihat destinasi romantis di negara Kolombia dan mendapati tempat wisata yang penuh dengan gembok. Ia ingat bahwa Javier memberitahukan yang dibeli Kevin itu adalah sebuah gembok. Jun menelpon Javier untuk ke tempat tersebut dan mencari gembok yang bertuliskan GA dan KL, yaitu singkatan nama sang ibu dan kekasihnya, Grace Ellis dan Kevin Lim. Javier menemukan gembok tersebut. Jun langsung membuka website tourism yang tadi untuk menyiarkan tempat wisata secara online dan menyuruh Kevin melambaikan tangan, yang ternyata web tersebut itu benar menyiarkan secara live dan terlihat Javier sedang melambaikan tangan. Ia langsung membuka rekaman terdahulu dan menemukan bahwa benar sang ibu dan Kevin mendatangi tempat tersebut. Rekaman itu pun memperlihatkan Kevin yang melamar sang ibu. Jun yang melihat itu merasakan bahwa Kevin sangat tulus mencintai ibunya. Saat sedang melihat itu, tiba-tiba agen Park menelpon Jun untuk memberitahukan bahwa mereka menemukan sesuatu. Agen Park mengirimkan sebuah video yang berisi Kevin dan sang ibu diculik, dan dia memberikan informasi bahwa ada pemindahan uang yang besar dari rekening ibunya ke rekening seseorang. Jun pun kaget dan sedih. Ia langsung melihat chat terdahulu ibunya yang dikirim Kevin. Ia merasa ada sesuatu yang janggal, bahwa ibunya tidak pernah memperlihatkan mukanya sama sekali. Setelah dilihat dengan seksama, ternyata benar itu bukanlah ibunya, tetapi Bunny Cake yang menyamar menjadi ibunya. Berita ini pun viral dan menjadi berita utama di seluruh Amerika yang berujung terkuaknya masalah baru, yaitu sang ibu Grace dahulunya mempunyai nama lain. Sontak saja semua media merasa curiga, bahkan para konten kreator membuat konten pemikiran liar tentang sang ibu bahwa hilangnya Grace untuk menutupi sesuatu, dan banyaknya pajak yang terbuang hanya untuk menemukan orang yang kabur. Setelah itu Jun menghubungi Heather, teman ibunya, tapi Heather tidak tahu menahu dan tidak memberikan nama asli sang ibu. Jun yang tidak puas langsung melihat surel Kevin untuk mendapati solusi. Ia mendapati Kevin mempunyai akun chat privat. Jun meretas akun tersebut dan menuliskan pesan pada salah satu kontak di sana. Ternyata yang membalas adalah Heather. Jun kesal dan mengira bahwa Heather adalah dalang hilangnya sang ibu. Karena pihak kepolisian tidak bisa menindak kasus ini karena semua bukti ilegal hasil retasan, Jun langsung bergegas menuju rumah Heather untuk mendapati bukti yang valid. Sesampai di tempat Heather, Jun langsung mendapati komputer yang sedang hidup. Ternyata komputer itu menjalankan program penghapusan data.
Jun langsung menelusuri rumah Heather yang kondisinya gelap dan mendapati Heather yang sudah terbunuh. Polisi mengotopsi mayat Heather dan mendapati informasi bahwa Heather terbunuh beberapa saat sebelum Jun datang. Agen Park mengatakan mungkin Kevin membunuh Heather karena Heather mengetahui beberapa informasinya. Jun merasa bersalah karena ia sekarang mengetahui Heather bukanlah dalangnya, melainkan menutupi semuanya agar Jun tetap selamat. Teman Jun, Vena, mengirim pesan ke Jun bahwa Kevin sudah diketahui keberadaannya dan sedang ditangkap polisi. Naas, Kevin ditembak oleh polisi lokal tersebut dan mati di tempat. Melihat itu, Jun menyerah untuk menemukan ibunya. Ia sedih. Ia mendengarkan semua voice note ibunya sambil menangis. Tanpa disangka, ia mendapatkan kata sandi Gmail sang ibu, yaitu panggilan sayang sang ibu ke anaknya, Jung-ba. Ia langsung meretas Gmail sang ibu dan melihat orang yang terblokir di Gmail tersebut. Pada email tersebut, hanya satu akun yang terblokir. Ia menyelidiki orang yang diblokir tersebut dan mendapati bahwa yang terblokir itu mengirim pesan ke ibunya bahwa ia akan menemukan Grace, yaitu ibunya. Jun langsung melihat email Kevin, apakah orang ini ada hubungannya dengan Kevin? Ternyata benar, Kevin pernah mengirimkan CCTV kepada orang tersebut. Jun meretas CCTV tersebut dan mendapati bahwa CCTV tersebut adalah rumah saat ia masa kecil. Ia mendapat telepon dari Jimmy gereja. Jimmy menanyakan apakah Jun baik-baik saja. Tiba-tiba CCTV halaman Jun mendeteksi gerakan Jun yang melihat itu sangat panik. Ternyata gerakan itu adalah Jimmy. Jun yang panik mengancam akan menelepon polis. Jimmy langsung membuka kupluknya dan ternyata Jimmy adalah sang ayah yang Jun kira sudah tiada. Jun yang kaget terpaku di depan pintu dan mendengarkan sang ayah meminta Jun untuk membukakan pintu, akan menjelaskan semuanya. Sang ayah menjelaskan semuanya pada Jun. Pada Jun masih kecil, sang ayah dan ibu sering bertengkar dan sang ibu memisahkan Jun dari sang ayah karena sifat buruk dari sang ibu. Jun terpaku berpikir bahwa sang ibu membohonginya. Ayahnya berkata bahwa selama ini ia dipenjara Eastern karena ulah ibunya. Jun yang mendengar itu langsung teringat bahwa penjara itu sama dengan penjaranya Kevin dulu. Langsung mendebak bahwa sang ayah adalah supir Uber dan menjadi dalang hilangnya sang ibu. Mengetahui itu, Jun dibawa paksa oleh Jimmy. Ternyata selama ini yang menculik Grace adalah Jimmy, sang ayah yang ingin membalas dendam ke sang ibu karena sang ibu yang membeberkan informasi sang ayah dalam menyimpan dan menjual narkotika. Sang ibu selama ini mengganti nama karena takut Jimmy akan membalas dendam kepada Grace dan Jun. Jimmy adalah sosok ayah yang kasar dan pengedar narkoba. Ini yang membuat Grace memasukkan Jimmy ke penjara. Ada lagi nih. Heather, sahabat sang ibu, nyatanya dulu pengacara sang ibu untuk mengganti nama karena Jimmy mengancam akan menemukan Grace. Oke, kita lanjut. Sang ayah menembak sang ibu. Jun langsung ingin lari untuk meminta bantuan agar sang ibu bisa ditolong, tapi dihadang oleh Jimmy. Karena kekuatan Jimmy yang besar, Jun pun langsung jatuh. Di saat Jimmy ingin mengikat tangan Jun, Grace langsung menusuk Jimmy dengan pecahan kaca hasil tembakan Jimmy tadi ya. Saat Jimmy tertusuk, ia langsung pergi dan mengunci Jun dan Grace di kamar tersebut. Jimmy mencoba searching rumah sakit, tapi naas, dia tewas. Kalau pikir kayaknya dia sayang sama keluarganya, cuman tabiatnya aja yang kriminal. Jun yang melihat sang ibu tertembak dan kehilangan banyak darah, ia panik. Melihat itu, ia langsung ingat bahwa saat dia dibawa Jimmy, iPhone-nya tertinggal di depan laptop. Ia tahu bahwa kamera tersebut mempunyai fitur dua arah suara yang bisa dari suara kamera dan dari suara laptop tersebut. Akhirnya ia mencoba menghubungi polisi dengan laptopnya yang masih terhubung di kamera tersebut. Jun menggunakan voice untuk membuka iPhone dan menelpon polisi agar datang menyelamatkannya. Singkat cerita, Jun dan Grace selamat dan sekarang hidup bahagia. Makanya buat kalian, sayangilah orang tua kalian karena kalian akan sedih jika mereka sudah tidak ada. Thanks.